Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kuatannya fine-fine aja ya. Sebelum memulai video ini, admin minta maaf dahulu ya soal janji admin kemarin yang upload jam 3 dan malah upload hari ini. Soalnya kemarin itu lagi sibuk karena ada penyembelihan juga di dekat rumah admin. Jadi gak sempet ngedit videonya ya. Jadi mohon dimaklumi ya guys. Nah baiklah, tanpa berlama-lama, sesuai janji admin kemarin, langsung saja kita masuk ke alur cerita The Fate of Araat season 1 part terakhir. Setelah pada episode sebelumnya, Wang Tian yang menyadari musuhnya itu hanya sebuah klon, temannya pun datang dan memberitahu Wang Tian bahwa Bugui telah mati, yang mana hal itu membuat Wang Tian sangat terkejut. Tak lama, Bugui pun lalu dimakamkan sambil diiringi dengan kesedihan temannya, terutama si Wang Tian, yang telah menganggapnya seperti temannya, karena Bugui pernah berjanji akan membantunya bertemu temannya di kala itu. 无比强大的人，一旦心中被点燃了仇恨的火焰，这个可以救你的命哦。 Lalu pada malam harinya, di saat Wang Tian tidur, secara tiba-tiba aura hitam dari tangannya pun muncul dan masuk ke pikirannya yang membuatnya teringat dengan masa lalunya saat ia bersama dengan kakaknya. Terus karena teringat dengan rumahnya itu, Wang Tian pun terbangun dan lalu diam-diam keluar rumah untuk menuju rumah lamanya itu. 好了，好，我上学去了。 大部分时候陷于被动，我的家，被各种外力牵绊拉着。这条路以前和哥哥经常走，就是存狗了。是个急性子，算了，给你吧。但是猜不到，你到底要送我什么呀？你看，哇，哥哥你怎么了？小心点啊！ 知道了。 Setelah sampai di sana, ia pun terkejut melihat keadaan di sekitar rumahnya yang sangat sepi, serta rumahnya yang sudah sangat bobrok. Ya, itu wajar lah guys, soalnya kan Wang Tian itu punya penyakit amnesia, yang dimana ia sering lupa dengan ingatannya. Nah, lalu sambil mengingat masa lalunya, ketika berada di rumah itu, tak sengaja Wang Tian menemukan mainan lamanya yang merupakan pemberian dari kakaknya dan juga mainan kesukaannya sejak ia masih kecil. 给你吧，你看，哇，哥哥你怎么知道的？小心点啊！ 知道了。 Namun saat ia memegang mainan itu, tiba-tiba sebuah debu menyembur dari sana yang seketika membuat Wang Tian pingsan. Dan ternyata itu adalah ulah gadis sebelumnya ya guys, yang ingin menangkap Wang Tian. Dan hal itu dilihat oleh seekor kucing yang tentu saja itu adalah Miao Miao. Oh ya, ngomong-ngomong soal gadis itu, namanya adalah Balancel ya. Mengetahui Wang Tian sedang tidak ada, teman-temannya pun lalu memanggil Mei Mei. Akan tetapi karena Mei Mei sedang sibuk, akhirnya hanya utusannya lah yang datang. Dan namanya adalah Du Yuqi. 有人动过这房间里的东西吗？暂时没有。 Setelah beberapa saat menyelidiki keadaan di sana dan menggunakan kekuatannya itu untuk melihat kejadian sebelumnya, akhirnya ia pun menyimpulkan bahwa Wang Tian sedang pergi dan hal ini dibuktikannya dengan sarang lebah yang terjatuh dan juga jejak Wang Tian yang ada di sana yang kala itu melompat dari jendela. Mengetahui hal itu, mereka pun lalu mulai bersiap untuk pergi. Nah, lalu diperlihatkan nih dengan flashback Wang Tian yang berubah ke wujud monsternya dan menyakiti kakaknya. Nah, di sini admin juga baru tahu nih kalau ternyata Wang Tian udah punya kekuatan itu dari lahir, bukan terkena cairan sebelumnya. 天才，冷静。 啊！
Setelah dirawat, Wang Tian yang sedang menunggu kakaknya lalu didatangi oleh seorang pria yang memakai jubah hitam misterius. Dan pria itu mengatakan bahwa ia adalah teman kakaknya yang katanya akan menyembuhkannya, tapi dengan syarat Wang Tian harus ikut dengannya. Setelah terbangun dari pingsannya, Wang Tian pun diberitahu oleh Balancel bahwa kakaknya masih hidup dan dia sekarang sedang dirawat oleh anak buahnya yaitu pasukan Nodon karena penyakitnya yang langka. Nah, karena ia tahu Wang Tian sangat ingin bertemu kakaknya, Balancel pun lalu menawari Wang Tian untuk ikut dengannya dengan imbalan ia bisa bertemu dengan kakaknya. Pada awalnya Wang Tian tidak percaya, tapi karena terpengaruh oleh tawarannya itu, Wang Tian pun terpaksa untuk ikut dengannya. 手上的东西能帮他在临界点抑制体内。Nah, setelah menjalani serangkaian tes, akhirnya kita tahu nih guys, bahwa tujuan dari wanita itu adalah untuk mengekstrak kekuatan Wang Tian dan memindahkannya ke Batu Tera. Tapi karena tesnya cuma sedikit yang berhasil, akhirnya mereka pun mengistirahatkan Wang Tian dahulu dan memulainya lagi di saat Wang Tian sudah sadar. Sementara di sisi lain, temannya Wang Tian yang diberitahu Miao Miao bahwa Wang Tian dalam bahaya, tiba-tiba Balancel lalu datang dan langsung menyerang mereka. Terus kita diperlihatkan nih, ingatan masa lalu Wang Tian yang kala itu sedang ingin diekstrak kekuatannya juga. 一个也不要放过。知道了。Nah, jadi guys, Balancel itu mengincar kekuatannya sudah sangat lama ya. Lalu di saat penjaga ingin memeriksa Wang Tian, ia pun lalu menghajarnya serta menggunakan pakaiannya untuk menutupi identitasnya. Nah, ternyata Wang Tian sudah merencanakannya guys untuk membebaskan kakaknya. Setelah beberapa lama mencari, ia pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang dimana terdapat senjata-senjata yang diambil dan juga sebuah buku yang berisikan fakta tentang kakaknya yang jadi percobaan di sana yang pada akhirnya membuat kakaknya meninggal. 矿区失踪了好多人。我在地窖的箱子里，飞羽来救了我。有的人选择了搬走。飞羽和我约好。 我在这里认识了新的朋友，对丹尼尔、木西，还有天天哥哥。但是他一直对我很照顾，我很害怕。天天哥哥安慰我说，我们区里的人身上都会带着这种能量，所以我们体内的能量。说他很想念失踪的弟弟，是他活下去的唯一动力。天天哥哥终于醒过来了。 Nah, setelah mengetahui hal itu, Wang Tian pun menjadi sangat sedih guys. Xin pun lalu berpindah dengan pertarungan sebelumnya yang membuat Miao Miao harus mati nih. Karena sudah muak dengan temannya yang terbunuh, Xiao Pang pun mulai mengeluarkan serangan terkuatnya yang cukup membuat Balancel tak berdaya. Tak lama, Mamei pun juga datang dan ikut membantunya. Akan tetapi, lagi-lagi Balancel hanyalah sebuah klon. Lalu Mamei pun memberitahu mereka bahwa untuk mengalahkan Balancel harus membunuh tubuh aslinya. Dan untungnya Mamei tahu keberadaannya. Nah, Mamei lalu bercerita nih guys, bahwa sebenarnya Balancel dulunya adalah gadis yang sangat baik. Akan tetapi semenjak orang tuanya terbunuh dan ia yang diperlakukan tidak baik oleh orang panti asuhan lalu menjadi jahat. Bahkan dikatakan di sana Balancel sampai membunuh semua orang yang ada di panti.
我的爸爸妈妈还在的话，如果那一颗心，这个世界上从来就没有如。 Dan semenjak itu, ia pun dipenuhi dendam dan kekuatannya yang semakin meningkat. Dan karena keinginan balas dendamnya yang sangat besar, ia pun lalu mulai mencari sebuah kekuatan yang bernama tangan hantu. Dan tentu saja kekuatan itu adalah milik Wang Tian. Tak lama para penjaga pun datang. Untungnya mereka berhasil bersembunyi. Sedangkan Wang Tian yang masih mencari petunjuk di sana, tak sengaja melihat sebuah batu yang bertuliskan nama kakaknya. Dan ternyata ia adalah kakaknya guys yang telah menjadi Batu Tera. Tak lama teman-temannya pun datang dan menyuruh Wang Tian untuk pergi dari sana. Tapi karena Wang Tian ingin membalaskan dendam kakaknya serta Pugoy yang telah dibunuh, ia pun menolaknya. Dan tiba-tiba saja Balencel pun muncul yang langsung mengikat mereka dengan kekuatannya. Nah, ternyata tujuan itu untuk menangkap Wang Tian dan mengambil kekuatannya untuk mendapatkan kekuatan yang bernama Apostelik. Dan dengan menggunakan bantuan Batu Teranya yang telah dikumpulkannya serta kekuatan Wang Tian yang tak terkendali, ia pun memunculkan sebuah tangan yang ada di langit. Dan seketika mengambil kekuatan tangan itu yang merubahnya menjadi wujud terkuatnya. Nah, karena Mei sedikit tahu tentang cara mengalahkannya, sebelum Balencel menjadi sepenuhnya kuat, ia pun menyarankan kepada temannya untuk mengingat masa lalu mereka. Karena katanya hanya itu cara satu-satunya untuk mengalahkan Balencel sebelum ia bangkit sepenuhnya. Namun ia memberitahu jika mereka melakukan cara ini maka Xiaopang akan mati, sesuai dengan yang dilihatnya di bola ramalan yang diberikan temannya. Akan tetapi Xiaopang tidak memperdulikannya. Demi menyelamatkan semuanya, ia pun berkata bahwa ia rela mati. Begitu juga dengan temannya yang lain. Nah, mungkin kalian sedikit bingung nih dengan scene ini. Oke, simpan dulu kebingungan kalian ya. Nah, nanti di akhir film admin bakalan jelasin kenapa harus menggunakan cara itu. Lanjut. Nah, dengan menggunakan kekuatan sihirnya Mei, mereka pun lalu masuk ke ingatan masa lalu mereka. Nah, ketika sudah berada di sana, satu persatu ingatan mereka pun muncul. Contohnya seperti Xiaopang yang bertemu dengan pamannya yang telah mati, Aite yang dahulunya pernah dipenjara, serta lokasi yang dahulunya menjadi bahan eksperimen. Dan tak lama, Mei juga datang dan membawa Wang Tian juga guys. Nah, karena mereka sudah berkumpul, mereka pun mulai mencari ingatan Balencel untuk mengubah masa lalunya. Setelah mendapatkan tubuh Balencel yang kala itu masih terdiam, Mei pun mulai membacakan mantra untuk memasuki masa lalunya yang kala itu tepat di saat orang tuanya dibunuh. Lalu untuk menghentikan semuanya, mereka pun lalu membunuhnya. Namun sayangnya, Balencel sudah datang dan menghentikan pembunuhan itu dengan cara mengulang ingatannya. Lalu ketika mereka ingin menyerang, Mei menyuruh Xiaopang untuk tidak ikut dahulu. Karena katanya, jika Xiaopang menyerang, dia akan mati sesuai dengan ramalan. Namun Xiaopang tak memperdulikannya dan berkata ia akan merubah ramalan itu. Dan tak lama mereka pun mulai menyerang. Namun sayangnya walaupun serangan mereka sudah disatukan, tetap saja guys, Balencel bisa menahannya, bahkan membuat mereka tak berdaya. Lalu untuk meningkatkan kekuatannya, Balencel menyerap energi tubuh kecilnya yang seketika merubah penampilannya, dan itu juga merupakan tubuh aslinya. Dan seketika ia pun melancarkan serangannya kepada Xiaopang, sama halnya dengan ramalan Mei.
Tapi kali ini Xiaopang ternyata mampu guys menangkis serangan itu, sehingga ia tidak jadi mati. Nah, karena tubuh aslinya Belencel sulit dibunuh, Wang Tian pun lalu mempunyai ide untuk menggunakan kekuatannya menghalangi serangan yang membunuh orang tua Belencel. Yang seketika hal itu pun membuat Belencel menjadi orang yang berubah. Lalu Belencel pun menciptakan kembali gelang yang membuat tangan Wang Tian bisa terkendali dan berkata jangan sampai kekuatan mengendalikanmu. Dan tak lama Belencel masa lalu pun lalu dibunuh karena ditakutkan akan kembali lagi. Nah, sejak saat itu, kehidupan mereka pun kembali seperti biasa, ke sekolah bersama serta menjalani kehidupan yang damai. Lalu di akhir episode, kita diperlihatkan nih, bahwa IT ternyata mempunyai sebuah misi lain nih. Nah, karena misi sebelumnya membunuh Belencel telah berhasil, maka diberi misi kedua nih guys, yang tak disangka-sangka adalah membunuh Wang Tian. Nah, kira-kira siapa ya sebenarnya IT ini? Terus apa tujuannya serta siapa orang yang memberikan misi itu? Nah, kira-kira sampai di sini dahulu pembahasan kita untuk The Fate of Araat Season 1. Oh ya, sedikit pembahasan dari admin. Nah, kenapa mereka pergi ke masa lalu untuk mengalahkan Belencel? Ya, karena untuk mengalahkan Belencel harus dengan merubah masa lalunya, dengan cara membunuhnya atau dengan cara menghentikan pembunuhan orang tuanya, yang nantinya akan berubahnya masa depannya. Nah, kalau kalian nonton Doraemon pasti paham nih, dimana jika merubah sesuatu di masa lalu, nanti akan berubah juga di masa depannya. Ya, kira-kira begitu ya konsepnya. Oh ya, sebenarnya season 2-nya ada ya, tapi cuma 2 episode saja. Kan gak seru kalau dibahas. Jadi kita bahas dengan yang lain dahulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.